Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu yang akan mempresentasikan hasil dari pekerjaan UTS kami yang ditugaskan minggu kemarin. Baik di sini saya sendiri sebagai Cahyo Adi Prasetya yang akan menjelaskan bagian pertama yaitu kita melakukan import library terlebih dahulu. Terus langkah selanjutnya kami menggunakan dataset wajah dari Casia Webfest yang diunduh dari Kaggle. Prosesnya dimulai dengan mengeluarkan gambar dari setiap folder dalam dataset. Kita menghapus folder setelah gambar dipindahkan dan memberikan label numerik untuk setiap subfolder agar dapat digunakan sebagai data kategori. Selanjutnya, kami juga melakukan pemisahan data menjadi data latih dan data uji dengan rasio 80 dibanding 20 menggunakan train test split. Untuk validasi awal, kami menampilkan beberapa contoh gambar dari data latih dan data uji beserta labelnya. Dan pada train data dan test data menghasilkan output seperti ini. Untuk langkah selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Langkah selanjutnya adalah preprocessing data. Pada langkah pertama dilakukan itu ada dev preprocess image. Di situ adalah fungsi yang menerima parameter image yang akan mengumpulkan gambar yang akan diproses. Kemudian di bawahnya adalah preprocess image adalah list kosong yang nantinya akan diisi dengan gambar-gambar yang akan diproses. Bawahnya for IMG in image itu dilakukan looping. Pada looping ini dilakukan konversi gambar ke grayscale dari BGR menjadi grayscale. Kemudian bawahnya dilakukan pengubahan ukuran gambar menjadi 224 kali 224 pixel. Kemudian bawahnya dilakukan penyesuaian kontras dengan Clahe. Clahe di sini digunakan untuk meningkatkan kontras gambar. Di sini Clahe-nya untuk klip limitnya diisi 2 dan title grid size-nya diisi 8,8 yang berarti membagi gambar menjadi grid 8,8. Kemudian IMG kontras bawahnya adalah hasil dari Clahe. Kemudian IMG normalize dilakukan normalisasi dengan standarisasi. Kemudian menambahkan gambar yang sudah diproses ke daftar dengan proses image append. Kemudian mengembalikan hasil dengan return NPRI. Kemudian kita melakukan proses extrain dan extract dengan memanggil fungsi preprocess image. Yang terakhir adalah mengecek dimensi hasil dari train image dan test image. Di sini dapat dilihat jumlah gambarnya dan dimensi dari gambarnya. Selanjutnya, langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya yaitu untuk fitur extraction. Di sini setelah di processing data, setelah distandarisasi, kita akan melakukan fitur extraction untuk menentukan ciri yang akan digunakan untuk melatih model. Di sini kita membuat fitur preprocessing dan ekstraksi dengan ORB. Langkah pertama yaitu kita akan membuat fungsi preprocess dan ekstrak fitur. Di sini kita akan mengelup setiap image di dalam datanya. Langkah pertama yaitu kita akan mengkonversi ke grayscale. Setelah itu kita resize lagi ke ukuran 640 kali 480 dimensi. Nah, yang bagian pentingnya yaitu setelah ini kita melakukan deteksi kunci dan deskriptor menggunakan ORB. Ada pengecekan jika tidak ada deskriptor yang ditemukan, maka kita akan menambahkan array kosong di sini. Setelah itu kita append di array feature list, maka kita akan mereturnkan array tersebut.
Nah, untuk ekstraksinya sendiri, pastinya kita akan mengekstraksi fitur dari data train dan data test. Bisa seperti yang Anda lihat, kita akan melakukan 2 kali ekstraksi fitur. Nah, selanjutnya yaitu kita akan mengkonversi tipe datanya menjadi NumPy array. Perlu diingat bahwa panjang deskriptor bisa berbeda-beda, maka kita perlu mengatur ukuran dari data tersebut. Di sini untuk pengaturan ukuran dapat dilihat pada max length sama dengan max, shape-nya ini untuk train fitur. Setelah itu kita akan menambahkan padding, np-array, namePad itu. Proses ini akan dilakukan pada tes fitur juga. Nah, setelah semua proses selesai, maka semua data dari Xtrain sama Xtest-nya bisa digunakan untuk building modelnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sandra. Terima kasih. Selanjutnya yaitu bagian build model. Di sini yang pertama yaitu ada memastikan gambar itu memiliki dimensi yang sesuai, yaitu dengan cara mengubah ukuran gambarnya ke 4 kali 64 piksel. Selanjutnya yaitu menormalisasinya dengan membaginya ke 255. Lalu proses selanjutnya yaitu yang paling penting itu di model membangun build modelnya di CNN. Kita menggunakan CNN, jadi ada CNN model sequential ini untuk inisialisasinya. Lalu di sini ada CNN model add-on 2 dimensi ini gunanya untuk menambahkan lapisan konvolusi pertama dengan 32 filter dengan ukurannya 3 kali 3. Lalu ada CNN model max polling 2 dimensi ini fungsinya untuk hampir sama kayak yang sebelumnya, namun di sini menggunakan 64 filter. Lalu ada CNN add flatten. Di sini untuk meratakan output. Jadi konvolusinya menjadi vektor 1 dimensi agar bisa diproses ke lapisan fully connection. Lalu ada CNL ini menggunakan 128 neuron untuk mengurangi overfitting. Lalu ada CNN adenosine label encoder. Ini fungsinya merupakan lapisan multi kelas. Lalu ada CNN model compile di sini untuk menentukan loss function, optimizer, sama metrik evaluasinya. Lalu ada CNN history. Ini untuk melatih model pada data pelatihan dengan epoch-nya 50, batch-nya 32. Selanjutnya ada evaluasi modelnya. Ini untuk mengevaluasi akurasi dan loss pada data latihnya dan data uji. Selanjutnya untuk evaluasi akurasinya kita menggunakan kali 100. Selanjutnya untuk evaluasinya akan diteruskan untuk evaluasinya menggunakan library dari Scalar Matrix, yaitu lab dari Classification Leopard dan juga Convention Matrix. Pertama, menampilkan dulu prediksi pada datasetnya, yaitu dari YBRED dan juga YBRED classes. Lalu kita menghitung classification reportnya. Sini menggunakan target names untuk kelas di library-encoder.classes. Setelah itu dilanjutkan dengan membuat report yang terdiri dari classification report. Di dalamnya terdiri juga antara
Y test encode, Y bread classes, target name sama dengan target name, lalu di print. Di situ lalu dicetak untuk conversion matrix yang otomatis kebingungannya dan menghasilkan angka di bawah. Kelompok kita berhasil mendapatkan nilai akurasi trainnya itu 50 sekian untuk 0,12%. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Bila ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.